Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan hukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Tema bacaan hari ini terkait dengan Tuhan Maha Rahim, Tuhan Maha Pengampun. Dari yang pertama bacaan Daniel tadi kita tahu kesadaran para nabi yang diwartakan oleh Nabi Daniel tadi. Bangsa Israel ketika sudah bertemu dengan bangsa lain lalu menjadi kesetrum kafirnya, kesetrum pengaruhnya, lalu lupa terhadap Tuhan. Pedoman-pedoman yang pernah diberikan Tuhan tidak lagi dijalani. Maka tadi dirumuskan begini dalam bacaan pertama. Kami malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Walau pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang diberikan. Sadar kedosaan itu karena tidak lagi mentaati pedoman Tuhan. Namun demikian disadari bahwa Tuhan itu tetap mengampuni, ada belas kasih. Itu pula lah yang tadi kita katakan dalam Mazmur tanggapan. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dosa kita. Mau menunjukkan betapa Allah baik, betapa Tuhan pengampun. Ini kesadaran yang dibangun dan diwartakan dalam Perjanjian Lama. Meskipun ada begitu banyak dosa, tetapi Tuhan tetap memiliki belas kasih yang tak terbatas. Pengalaman kita masa Prapaskah ini kan kita mohon supaya kita dekat dengan Tuhan. Mohon dosa-dosa kita diampuni. Itu yang selalu kita mohon. Bahkan dalam liturgi kita ada namanya bagian tobat di awal pengantar. Sesudah pengantar kok di awal pengantar. Itu mau menunjukkan bahwa belas kasih, pengampunan dan kerahiman Allah itu dibutuhkan. Tidak hanya dalam ibadah tetapi dalam hidup sepanjang hidup kita. Apa poinnya? Apapun dosa kita, kesalahan kita, kita selalu mohon ampun. Agar apa? Agar hidup kita selamat. Betul enggak? Kita mohon ampun kan? Namun sebaliknya, ini penting. Sebaliknya, kita mohon ampun kepada Tuhan, mohon belas kasih kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, apa yang kita mohon itu tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Dalam hal apa? Susah kita mengampuni orang lain. Mudah kita menghakimi orang lain. Mudah kita menjatuhkan hukuman orang lain dan bahkan membuli orang lain. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan tetapi kita sendiri terhadap sesama susah mengampuni. Itulah yang dikritik oleh Yesus, dan Yesus meminta kepada murid-muridnya supaya apa? Seperti Bapa, murah hati. Murah hati dalam hal apa? Pengampunan, belas kasih, pembebasan. Maka saudari-saudara, apa yang disabdakan Tuhan dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kita.
Mari kita murah hati. Tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi juga memberi kepada sesama kita. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Kadangkala keluarga satu darah itu ada banyak konflik, tapi memberikan pengampunan, memberikan maaf itu tidak mudah. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Bukan murah hati dalam hal materi, tidak disebut tadi, diikuti dengan kalimat kamu mengampuni, kamu memaafkan, dan kamu seterusnya. Poinnya sama, belas kasih, pengampunan, memaafkan. Beranikah kita memberikan maaf terhadap sesama kita? Itulah pesan sabda hari ini. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.